serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Shalom adik-adik semua. Hari ini mari kita akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan satu lagu Mars Sekolah Minggu. Mari kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Yeah.
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk hari ini Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, kami sering kali mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Karena itu, tolonglah kami supaya kami dapat menyadari dosa dan pelanggaran kami, lalu kami juga boleh hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu petunjuk hidup baru bagi kita, Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari adik-adik kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Lose Yohanes akan bercerita firman Tuhan bagi kita semuanya. Terlebih dahulu kita nyanyikan satu lagu, Kabarkanlah ke Gunung. Shalom anak-anak semuanya. Ayo kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama masuk di dalam bulan Desember. Kami berdoa, bersyukur Tuhan menyerahkan untuk akhir tahun ini, bulan yang terakhir di tahun 2021. Kami akan menyambut Natal. Kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi setiap kami. Tolonglah Tuhan untuk kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lose mengajak setiap kita belajar bersama-sama mengenai peristiwa orang Majus. Kalian pasti tentu tahu dan bahkan berkali-kali membaca
kejadian atau peristiwa mengenai orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Lose akan bacakan bagi kalian semua dari Matius 2. Lose bacakan ayat pertama terlebih dahulu. Matius pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, Lose akan bacakan selanjutnya ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, demikianlah kisah bagaimana orang Majus datang ke Yerusalem bertemu dengan Tuhan Yesus dan mempersembahkan apa yang mereka bawa sejak dari tempat asal mereka. Nah, untuk lebih tahu mengenai cerita orang Majus ini, kalian tonton ya video kartun yang Lose akan berikan ini. Silakan disimak baik-baik. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia.
apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Satu kali adik-adik, setelah ibadah sekolah minggu, ada seorang guru sekolah minggu yang ngomel-ngomel. Wah, kira-kira ada apa ya? Guru sekolah minggu ini ngomel-ngomel. Ternyata ketika ditanya oleh guru-guru yang lain, lose sekolah minggu yang tadi ngomel ini segera membawa selembar uang. Tapi yang buat dia ngomel, ternyata uang yang dibawanya ini modelnya seperti ini adik-adik. Ih, lihat. Sobek, sobek, sobek. Aduh, ternyata banyak loh sobeknya. Ternyata ini yang buat ngomel. Lalu guru yang lain itu tanya, loh, ngapain kamu bawa uang sobek begitu? Sudah nilainya kecil, sobek gini mana bisa laku? Iya, ini loh yang buat saya ngomel. Tadi ketika saya ngitung uang persembahan dari kantong kolektor, saya ketemu dengan uang yang model begini. Nah, adik-adik, lo sekolah minggu yang tadi ngomel ini bahkan makin marah lagi. Coba lihat, kira-kira siapa ini yang berani-beraninya membawa persembahan tapi model uangnya kayak gini? Wah, makin ngomel. Ini artinya dia itu tidak hormat kepada Tuhan. Jangankan untuk persembahan. Coba kamu ke warung depan gereja sono, beli es krim. Emang pemilik warungnya mau apa? Terima uang kayak gini? Ya tidak bakal laku lah. Gitu. Lalu dia banting uang yang sudah sobek tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ya, bahwa uang tadi yang sobek ini kira-kira kalau kalian nilai layak tidak diberikan untuk Tuhan, dijadikan persembahan. Ayo, kira-kira ada yang bilang, oh ya enggak apa-apa loh itu kalau diisolasi begini, dilem, kalau sudah nyambung semua kan bisa lah. Nah, adik-adik, kalau kita melihat apa yang diberikan model uang seperti ini, bukan masalah nilai uangnya adik-adik, tetapi masalah pemberian atau hati dari si pemberi itu yang mempersembahkan uang ini kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat, ternyata ketika kita membawa persembahan ini kepada Tuhan, itu semua memang kita lihat dari nilainya. Tetapi yang paling penting itu adalah hati dari si pemberi itu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana orang Majus, tadi Yohanes sudah bacakan di dalam Matius pasal yang kedua.
Tadi pun juga kalian sudah melihat video yang baru Rasul Yohanes bagikan tadi. Nah, adik-adik, ternyata orang Majus itu pun juga memberikan sebuah hal yang penting bagi kita. Apa itu? Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, lalu membawa persembahan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai wujud dia menghormati dan hendak menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita lihat ya, tadi Rasul Yohanes sudah bacakan ayat pertama. Orang Majus itu kira-kira siapa sih, Rasul? Dari mana? Tadi dikatakan orang Majus dari timur. Nah, adik-adik, banyak pendapat-pendapat mengenai asal dari orang Majus. Kalau dari timur, itu kebanyakan orang-orang itu berpendapat kalau mereka itu asalnya dari Timur Tengah. Karena pada zaman itu, orang-orang dari Timur Tengah itu memang pandai sekali membaca bintang. Nah, mereka itu adalah ahli bintang atau ahli astronomi. Karena itu ketika mereka dari timur hendak menuju ke Yerusalem, mereka itu mengikuti bintang. Wah, ketika mereka lihat bintang, mereka lihat, wah, ini pasti bintang yang khusus. Karena selama ini mereka tidak tahu ada bintang yang model ini. Wah, pasti ini adalah bintang yang khusus. Maka mereka segera mengikuti bintang itu menuntun kemana mereka akan pergi. Maka sampailah mereka akhirnya di Yerusalem. Nah, pada saat itu raja yang memerintah di Yerusalem bernama Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja yang sangat jahat sekali. Dia tidak akan mau ada saingan. Dan ketika adik-adik, para orang Majus ini datang sudah sampai ke Yerusalem, mereka itu bilang ke Raja Herodes, kami di sini mau datang untuk menyembah dan mempersembahkan apa yang kami bawa untuk seorang raja orang Yahudi. Hah? Dengar ini, Raja Herodes sangat marah. Karena apa? Waduh, saya kan raja. Tidak boleh tuh ada saingan lain atau orang lain. Waduh, jangan-jangan nanti dia yang akan ngambil tahta saya atau kekuasaan saya. Maka Raja Herodes bilang, nanti kalau kamu ketemu raja itu, lapor saya ya. Saya juga mau untuk datang ketemu dengan raja itu dan menyembah dia. Wah, adik-adik, tadi Raja Herodes bilang seperti itu. Kira-kira apakah benar? Enggak, adik-adik, itu cuma alasan saja. Motivasi yang benar untuk menyembah Yesus adalah dari orang Majus itu. Nah, kita bisa melihat dua macam orang ya. Raja Herodes pengennya datang, tapi motivasinya salah atau keinginannya salah, adik-adik. Datang, tapi sebenarnya ingin bunuh raja itu. Apakah orang Majus juga seperti itu? Enggak loh adik-adik. Tadi Rasul Yohanes sudah bacakan ayat 10 dan ayat 11. Ketika bintang itu sampai, lalu mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lalu orang Majus itu masuk ke dalam satu rumah, ketemu dengan Maria dan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat orang Majus ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus itu sudah agak besar, paling tidak umur 2 tahunan lah, sudah bisa jalan. Nah, bukan bentuk bayi ya, yang kayak di Palungan itu bayi masih tidur-tiduran di Palungan, bukan. Ketika itu mereka menemui Maria dan Tuhan Yesus yang kira-kira sudah berumur 2 tahun. Lalu ketika mereka lihat, wah, ini adalah raja yang dimaksudkan. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus,
mereka langsung berlutut menyembah Yesus. Lalu buka peti persembahan mereka. Isinya adalah emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, emas, kemenyan, dan mur itu adalah sebuah persembahan yang sangat berharga pada zaman itu. Kalau kalian lihat emas itu apa Lose? Ya emas ini kalau sekarang kan masih banyak ya. Lose yakin kalian sering sekali melihat emas. Bukan emas Yohanes, emas Ican, bukan ya. Tapi emas, benda logam itu yang dibuat gelang, cincin, kalung, nah anting-anting, nah itu adalah emas. Pada saat itu, emas itu adalah sebuah persembahan yang biasanya diberikan untuk seorang raja. Karena mereka mengakui bahwa aku menghormati raja. Lalu kemenyan, apa itu Lose kemenyan? Kemenyan itu pada zaman itu sangat umum digunakan ketika beribadah. Jadi ketika orang beribadah, para imam itu akan membakar ukupan atau kemenyan, sehingga kemenyan yang sudah terbakar itu ketika asapnya naik itu menjadi bau yang harum untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kemenyan ini adalah juga menyimbolkan mereka itu percaya dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Lalu mur jangan dibayangkan, oh itu loh yang untuk nyambungkan kayu atau besi itu loh yang pakai obeng itu loh, di mur gini diputar sehingga murnya nancep. Bukan adik-adik, itu kalau mur sekarang itu ya mur baut itu. Emang Tuhan Yesus atau Maria makan baut? Enggak. Mur pada saat itu bukan baut yang diobeng itu, bukan. Mur itu adalah dari getah pohon damar pada saat itu. Nah, getah itu akan diolah menjadi minyak dan juga menjadi parfum atau obat-obatan. Nah, mur pada saat itu juga adalah sebuah barang yang sangat penting dan sangat banyak dicari oleh orang karena manfaatnya sangat banyak sekali. Adik-adik, ternyata mereka mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, kita melihat bahwa kalau ada orang sekarang ini atau bahkan kalian sendiri persembahannya model kayak gini, aduh ini tidak layak. Ini justru bukan menghormati Tuhan, ini menghina Tuhan. Lose pun juga pernah satu kali menemukan anak sekolah minggu ketika kantong kolektor diedarkan, dia cepet-cepet ambil uang dari lalu karena sudah mau diuntel-untel begini lalu dimasukkan. Jadinya ketika guru sekolah minggu lihat, Lose Yohanes lihat, loh kok kayak gini, sudah untel-untel dak karuan gini. Lalu ketika buka, aduh, ya sudah kusut semua, sudah lungset semua, sudah jelek kondisinya. Atau ada lagi, Lose pernah menemukan, wah ini, kali ini biasanya kalau persembahan itu kan lembaran uang gini ya, yang bagus. Nah, kali ini ada seorang anak-anak, Lose temukan sendiri, kasih persembahannya koin. Apakah tidak boleh Lose? Ya boleh, kalau memang itu yang kamu punya ya boleh. Tapi yang buat Lose jengkel dan teman-teman yang lain jengkel, cara memberikannya begini. Wah, dia ambil tuh beberapa koin, lalu ketika ada anak sekolah minggu yang lewat dengan kantong kolektor, kalau yang bener itu kan sopan ini ya, kasih gini. Tapi ini gini cara ya. Sampai ada bunyinya gini. Bunyi lagi. Kalau masuk plung gitu, oke. Tapi ini beberapa kali enggak masuk. Gini lagi. Gini lagi. Kira-kira sopan atau enggak? Adik-adik, hari ini kita belajar Allah Bapa di sorga
memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus bagi Lose dan bagi kalian semua. Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi Lose, bagi kalian semua. Itu adalah hadiah yang baik yang sudah Allah berikan kepada kita. Ayo hari ini kita belajar ya, mempersembahkan yang baik kepada Tuhan. Dan Tuhan juga melihat diri kita, persembahan yang paling baik, melebihi uang dan harta yang kita punya. Kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memilih uang kita atau diri kita, Tuhan pasti memilih diri kita. Karena apa? Kita jauh lebih baik dan jauh lebih berharga. Karena itu kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini kiranya firman Tuhan menolong setiap kita untuk kita boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik semua kita membawa yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Kabarkanlah ke Gunung. Mari adik-adik sekali lagi kita akan masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini sebagai wujud syukur kami atas setiap yang sudah Engkau berikan kepada kami dan Engkau senantiasa memberkati dan memelihara kami. Kiranya uang ini dapat dipakai untuk pelayanan dan juga membantu sesama kami khususnya yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, waktunya kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu ikuti setiap hari Minggu ya pada pukul 10 pagi. Dan untuk ibadah sekolah minggu depan tanggal 12 Desember akan dipimpin pujiannya oleh Lose Miati dan firman Tuhannya nanti akan disampaikan oleh Lose Indah ya. Untuk persembahan dan perpuluhan Lose infokan dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Masukkan ke dalam kotak persembahan di gereja yang pertama,
Yang kedua, dapat kalian transfer ke rekening gereja dengan nama Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan nomor yang sudah Lose tuliskan di warta, dan dapat juga kalian menghubungi Lose Miske sebagai majelis penghubung sekolah minggu. Dan Lose ucapkan selamat ulang tahun untuk Jesselyn pada tanggal 4 Desember. Kiranya Jesselyn sehat selalu dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu, dan juga kiranya dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu bertumbuh dalam iman kerohanian.